Halo pemirsa saham hari ini. Kita mulai IHSG dengan candlestick hijau yang cukup bagus. Jadi kita coba nih ngasih dulu buat rekan-rekan beberapa saham-saham yang menarik buat besok. Yaitu saham-saham yang berpotensi untuk di swing. Kenapa? Ini beberapa saham ini dari INKP. Dan pasti nanti rekannya Tekim bisa diperhatikan nih MACD-nya udah cakep banget. Kalau misalnya diperhatikan nih, udah mau crossing, makin lama makin menyempit. Mudah-mudahan nggak malah dia tembus ke bawah gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia crossing hijau, kita harus pastikan dulu teman-teman. Pastikan apa? Yaitu nembus dulu dari sebuah resisten di sini. Kalau misalnya dia udah nembus, nah itu berarti dia ada breakout. Harus disertai volume yang semakin lama semakin meningkat. Mudah-mudahan besok tembus minimal sampai 9225. Kalau misalnya 9225 tembus, rekan-rekan masih ditahan dan tembus lagi, nah bisa dikatakan ini sebuah resisten yang kuat gitu ya. Dua titik ini bisa ditargetin sampai 10125. Enak banget, oke? Gimana dengan temennya? TKIM. Kita lihat TKIM. ASRI dulu. Kalau TKIM sebenarnya mirip sama INKP, jadi rekan-rekan tinggal pilih saja. Kami tidak mention deh. Sekarang kita beralih ke sektor yang lainnya, yaitu sektor properti. Nah, sama, dia sudah mau crossing juga, dan volume belinya sudah mulai meningkat. Jadi rekan-rekan bisa perhatikan, nah, dia sekarang itu mentok dari sebuah resisten dan juga resisten dinamis di EMA 21 sini. Jadi kalau misalnya dia mau crossing, dia harus naik minimal nembus dari 197. Dan candlestick-nya harus full gitu ya, jangan jarum kayak begini. Targetnya minimal nyampe ke 207. Oke. Kalau naik lagi, karena ini 207 sama yang bikin kemarin koreksi, dan target selanjutnya bisa sampai 225. Enak ya, cakep banget. Selanjutnya dari sektor properti juga. Oh ya, ini Tekim yang kelewat tadi ya. Tekim targetnya kayak begini aja. Sama, dia harus crossing, candlestick harus kuat juga, dia harus menembus 8775. Target pertama terlalu mepet nih, tembusin sampai 9.000 dulu mudah-mudahan. Kalau misalnya nembusnya di 9.000, bisa dibilang nih cakep banget ya. Dan selanjutnya target pertama adalah 9375, target kedua di 9850. Oke? Berapa persen? Aduh, ini aja udah 7%, apalagi ke atas, oke? Oke. Kita kembali ke properti ya. Kita mulai dari SMRA. Gimana dengan SMRA? SMRA udah crossing nih guys, oke? SMRA udah crossing dan dia posisinya sudah menembus EMA 8 dan bermain di atas EMA 21. EMA 8 udah crossing duluan dan dia mantul. Nah, bisa rekan-rekan perhatikan juga dia berusaha untuk nembus, tapi malah dibanting dan dia berusaha untuk naik lagi. Kalau misalnya besok hijau dan MACD-nya bagus gitu ya, nembus, disertai dengan volume minimal harus nembus 1005. Kalau udah nembus 1005 bisa dipakai untuk swing, minimal target sampai 1035. Oke? SMRA. Kalau nggak suka, kita kasih pilihan yang selanjutnya, yaitu BSDE. Nah, BSDE juga sama, dia sudah mau crossing, sudah mepet banget. Kalau misalnya rekan-rekan nggak sabar INKP dan Tekim, properti menarik buat besok. Dia harus nembus dulu minimal 1150. Nah, nanti biasanya akan mentok 1165. Kalau misalnya dia menembus 1165, nanti ada koreksi, rekan-rekan tenang-tenang dulu karena rekan-rekan bisa beli dari bawah. Nah, nanti bisa ditargetin sampai 1220. Bagaimana dengan properti lainnya? Kita mulai dari PWON. Oke, PWON juga sama seperti SMRA. Ini kayaknya yang saham-saham properti yang kecil itu justru sudah crossing duluan ya. Walaupun memang, bodinya jelek-jelek gitu ya. Kayak dia doji lagi. Jadi PWON ini memang nggak terlalu kenceng kalau naik. Jadi ya rekan-rekan bisa coba beli deh. Kembali lagi, kalau sudah crossing, dia harus menembus dari area sini dulu, 540 dan 545. Kalau sudah nembus, kalau sudah nembus, wah cakep banget. Karena rekan bisa targetin sampai minimal 555 sampai juga 565. Cakep. Mau naikin sampai sini juga boleh nih, 610. Kalau udah naik ya. Jadi sabar-sabar aja.
Kalau ngomongin properti pasti kita harus ngomongin yang gede, CTRA. Oke, kurang gede apa CTRA? CTRA kalau misalnya rekan-rekan perhatikan dia sudah crossing juga, dia mau crossing MACD, crossing MA8 dan MA21 sudah crossing, dan dia mentok di garis trendline yang sudah kita buat sejak lama. Nah, kembali lagi, besok mudah-mudahan tembus, minimal tembus 1145 dengan volume yang kuat gitu ya. Ini makin kuat. Volume yang kuat, nembus garis trendline, nembus resisten, udah cakep banget. Dia akan naik minimal 1185 atau 1205. Kalau misalnya ternyata dia masih kuat, ya sampai 1235 deh, oke? Itulah saham-saham properti. Sebelum ke saham-saham yang fast rate, kita cek dulu IHSG. Gimana? IHSG kita besok itu agak rentan sebenarnya, karena ini ada sebuah resisten. Mudah-mudahan besok akumulasi cukup besar dan nembus garis trendline ini. Kalau misalnya dia ternyata tembus, nah nanti pasti ada yang namanya retest support, ya nggak apa-apa, itu nanti pasti ada merah dulu. Rekan-rekan juga kalau yang bermain swing jangan terlalu takut, dan dia akan naik terus. Tetapi kalau misalnya besok mantul di sini gitu ya, malah balik arah, hati-hati karena saham-saham akan turun dulu. Mudah-mudahan nggak nembus gitu ya, nggak nembus garis trend lainnya. Sebelum ke fast rate, jangan lupa subscribe dulu dan juga bunyikan loncengnya supaya rekan-rekan bisa langsung dapetin updatean watch series saham yang banyak banget dari saham hari ini, karena yang lain tuh pelit cuma ngasih sedikit-sedikit, tapi kita kasih yang banyak banget. Kita coba dari EXCL untuk fast rate. Ini menarik, rekan-rekan bisa coba beli di 30.30 sampai 30.40, TP1 di 3110, TP2 di 3120. Stop loss di bawah 30.10. Lalu rekan-rekan bisa lihat di PANR, Panorama. Nah, yang ini adalah sektor wisata. Rekan-rekan bisa coba beli di 332 sampai 336. TP1 di 338, TP2 di 344, stop loss di bawah 326. Apakah menarik untuk swing? Kita belum tahu nih, dia harus naik lagi supaya MA8 ini nembus sampai MA21, mungkin menarik untuk swing. Tapi ini kalau kami lihat sih masih downtrend. Oke? IELS masih downtrend, jadi untuk fast rate aja, rekan-rekan bisa coba beli di 143 sampai 146. Kalau dapat barang, langsung jual di 149 atau 151. Kalau misalnya dia turun di bawah 140, lebih baik jual aja, hati-hati. Ada BAJA. Nah, banyak yang bilang bahwa sektor ini memang sedang menguat banget, bisa ditandai dari BAJA yang tinggi banget nih. Dan dia nembus beberapa resisten. Tapi untuk swing kurang menarik karena dia kenaikannya ini tidak disertai dengan banyak candlestick yang menguat gitu ya. Karena dia, wah ini sideways panjang banget. Nah, rekan-rekan bisa coba beli untuk fast rate dulu di 412 sampai 424. TP1 di 434, TP2 di 444, stop loss di bawah 400. Nah, kalau misalnya besok kemungkinan pasti ada merah dulu untuk retest support dulu, dicari support yang bagus. Kalau misalnya support itu sudah berhasil dibuat, dia mantul lagi ke atas, nah baru bisa ditargetin nih sampai 464 atau sampai 488. Jadi untuk fast rate dulu. Kalau ngomongin baja, pasti kita harus ngomongin KRAS gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin KREN dulu. KREN kembali lagi untuk fast rate aja ya. Rekan bisa coba beli di 105 sampai 106, TP1 di 109, TP2 di 111, stop loss di bawah 103. Untuk fast rate aja, karena ini masih sangat downtrend sekali, tetapi bisa dikatakan ini banyak kesempatan untuk main cepat gitu, scalping. Lalu ada BEEF. Nah, BEEF rekan-rekan sudah crossing hijau, tapi fast rate aja. Rekan-rekan bisa coba beli di 84 sampai 86, TP1 di 88, TP2 di 91, stop loss di bawah 84. Di bawah 83 lah.
Ada CBMF, rekan-rekan bisa coba beli di 101 sampai 103, TP1 di 106, TP2 di 108, stop loss di bawah 100, ya dapat 2%, 3% lah kalau saham-saham kayak begini. Lalu ada LAND, rekan-rekan bisa coba beli di 99 sampai 100, TP1 di 102, TP2 di 104, stop loss di bawah 97. Nah, ini dia KRS, temennya BAJA. Tetapi nggak begitu bagus candlestick-nya. Nah, ini udah mau crossing. Apakah dia akan menyusul BAJA? Kita kurang tahu gitu ya. Tapi memang dia sudah menembus garis trendline downtrend-nya, dan apakah ini sebuah breakout? Kalau secara breakout-nya dia belum breakout resisten klasik. Dia baru menembus resisten dinamis di EMA 21. Rekan-rekan fast trade aja dulu lah besok di 535 sampai 540, TP1 di 555, TP2 di 570, stop loss di bawah 525. Kalau misalnya nembus 555 gitu ya, terus bertahan di atas 570, nah ini menarik nih untuk swing gitu ya. Karena sebenarnya dia sudah keluar dari downtrend yang warna pink. Pegas. Pegas ini menarik karena dia masih akumulasi terus dan dia menyempit. Nah, bisa dibilang kalau misalnya sudah ada poolnya seperti ini, ada apakah ini pennant? Nah, kita lihat saja karena pennant itu biasanya cuma beberapa hari saja, tapi udah panjang banget. Kita tunggu, rekan-rekan bisa coba beli di 1505 sampai 1515, TP1 di 1550, TP2 di 1570. Stop loss di bawah 1490. Kalau misalnya dia ternyata breakout garis trendline ini, rekan silahkan gambar sendiri. Menarik nih, dia akan melanjutkan kenaikan. Bagaimana dengan MARI? Untuk fast trade ini menarik karena dia ada candlestick hijau hari ini. Rekan bisa coba beli di 440 sampai 444, TP1 di 454, TP2 di 464, stop loss di bawah 438. Kalau ngomongin MARI, pasti harus ngomongin temennya, ABBA gitu ya. ABBA, rekan-rekan bisa coba beli di 454 sampai 456, TP1 di 470, TP2 di 482, stop loss di bawah 452. Dan saham ini menarik sebenarnya gitu ya, karena di posisi udah di bawah banget. Dan apakah ini sebuah support? Kita kurang tahu. Tapi bisa dibilang dia ada dua candlestick yang menunjukkan pembalikan arah. Dia sudah crossing MACD, tapi posisinya di bawah 0 banget. Rekan-rekan bisa coba beli deh untuk fast trade dulu di 700 sampai 705, TP1 di 720, TP2 di 735, stop loss di bawah 685. Kalau misalnya dia naik gitu ya, minimal nembus di atas 745 baru menarik. Dan MA8-nya ini harus crossing MA21 dulu. Buka. Wah, terserah nih rekan-rekan mau gimana. Oke, jadi itulah saham-saham yang bisa rekan-rekan perhatikan untuk besok. Ada saham-saham yang bisa diberikan untuk swing, dan juga saham-saham yang untuk fast trade besok. Jadi rekan-rekan harus tetap fokus dan juga tetap pasang stop loss, karena IHSG ada kemungkinan untuk mantul besok. Mantul ke bawah lagi gitu ya. Semoga cuan.